Komponen-komponen silabus. Pengertian silabus. Silabus merupakan rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian, landasan pengembangan silabus. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, Permenpan dan RP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. Kemudian yang nomor 3, Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 3/PP/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan silabus. A. Ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang B. Relevan. Dalam silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang C. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang D. Kontinuitas atau kesinambungan mengandung arti bahwa setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk kompetensi dan pribadi peserta didik. Kemudian yang E. Konsisten. Adanya hubungan yang konsisten atau ajek tata asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang F. Memadai. Memadai dalam silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup indikator, materi standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dilaksanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, poin G. Aktual dan kontekstual. Aktual dan kontekstual mengandung arti bahwa ruang lingkup kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dikembangkan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang sedang terjadi dan berlangsung di masyarakat. Poin H. Fleksibel. Pengembangan silabus kurikulum 2013 harus dilakukan secara fleksibel. Fleksibel dalam silabus dapat dikaji dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni fleksibel sebagai suatu pemikiran pendidikan dan fleksibel sebagai kaidah dalam penerapan kurikulum. Selanjutnya poin I adalah menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, poin C, efisien. Efisien dalam silabus berkaitan dengan upaya untuk memperkecil atau menghemat penggunaan dana, daya, dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi standar yang ditetapkan. Poin yang terakhir adalah efektif. Silabus yang efektif adalah yang dapat diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran nyata di kelas atau di lapangan. Sebaliknya, silabus tersebut dapat dikatakan kurang efektif apabila banyak hal yang tidak dapat dilaksanakan. Pembahasan selanjutnya mengenai komponen pengembangan silabus. Poin pertama ada identifikasi yang mencakup identitas nama satuan atau lembaga, nama mata pelajaran, tingkat atau derajat atau kelas.
Poin kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan patokan tentang pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Poin ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar meliputi kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan serta keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Dan poin keempat adalah materi pokok. Materi inti mengenai gambaran kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik untuk mencapai hard skill dan soft skill peserta didik. Poin kelima yaitu kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keenam adalah indikator. Indikator merupakan sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Yang ketujuh adalah penilaian. Penilaian merupakan kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan adalah alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Dan yang kesembilan adalah sumber atau bahan. Sumber belajar merupakan rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai poin format silabus. Format baru silabus kurikulum 2013 revisi minimal mencakup 1. Kompetensi dasar, 2. Materi pokok, 3. Pembelajaran, 4. Penilaian, 5. Alokasi waktu, 6. Sumber belajar. Format tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Untuk struktur silabus, untuk kepentingan implementasi kurikulum 2013, silabus untuk semua mata pelajaran telah disusun oleh Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Struktur silabus yang telah ditetapkan mencakup antara lain identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, berbelajar. Struktur silabus berbasis kurikulum 2013 dalam format di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mengisi identitas silabus. Identitas terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran atau sub-tema khusus untuk SD atau MI, kelas, dan semester. 2. Kompetensi inti. Kompetensi inti untuk semua jenjang pendidikan merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas. Dalam silabus, semua kompetensi inti K1, KI1, KI2, KI3, dan KI4 harus dicantumkan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Yang keempat adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan kompetensi dasar. Dalam melakukan identifikasi materi pembelajaran harus mempertimbangkan A. Relevansi materi pokok,
kemudian tingkat perkembangan fisik, intelektual, dan sebagainya, kemudian kebermanfaat bagi peserta didik, struktur keilmuan, kedalaman dan keluasan materi, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Yang kelima adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam adalah penilaian. Dalam silabus perlu dicantumkan bentuk penilaian untuk kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk kepentingan penilaian kompetensi sikap, antara lain observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal catatan guru. C. Penyusunan silabus. Tugas dan tanggung jawab pengembangan silabus. 1. Balitbank Depdiknas. A. Mengembangkan model silabus untuk diadopsi oleh satuan pendidikan yang belum siap mengembangkan kurikulum 2013 revisi sendiri. B. Melakukan penelitian berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum 2013 revisi di sekolah. C. Membuat contoh silabus yang efektif dan efisien serta mudah diterapkan dalam pembelajaran. 2. BSNP Depdiknas. A. Membuat contoh silabus yang efektif dan efisien serta mudah diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. B. Memberikan pelayanan kepada tim perekayasa kurikulum tingkat provinsi dan bila dimungkinkan memberikan pelayanan langsung ke tingkat kabupaten atau kota. C. Menyelenggarakan seminar dan lokanya untuk meningkatkan kualitas implementasi kurikulum. 3. Pusat kurikulum. A. Memberikan masukan kepada BSNP berkaitan dengan contoh atau model silabus yang dikembangkan. B. Membantu BSNP dalam mengembangkan contoh silabus yang efektif dan efisien, serta mudah diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. C. Bersama-sama dengan BSNP memberikan pelayanan kepada tim perekayasa kurikulum tingkat provinsi dan bila dimungkinkan memberikan pelayanan langsung ke tingkat kabupaten atau kota. 4. Dinas Pendidikan Provinsi menyesuaikan buku teks pembelajaran dengan silabus, baik silabus yang dikembangkan oleh Diknas maupun yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. B. Membuat contoh silabus yang efektif dan efisien dan sesuai dengan kondisi daerah provinsi, serta mudah diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. C. Memberikan kemudahan dalam pembentukan tim pengembangan silabus tingkat kabupaten atau kota melalui pembinaan penataran dan pelatihan. 5. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota membentuk tim pengembang silabus tingkat kabupaten kota dan mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Ini dapat dilakukan dalam kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP kabupaten atau kota. B. Mengembangkan rambu-rambu pengembangan silabus yang sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan sebagai pedoman tim pengembang silabus dan bagi sekolah yang mampu mengembangkannya sendiri. C. Memberikan kemudahan bagi sekolah yang mampu mengembangkan silabus sendiri. Sekolah berkolaborasi dengan sekolah lain untuk membentuk tim pengembang silabus tingkat kecamatan dan mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. B. Membentuk tim pengembang silabus kurikulum tingkat sekolah bagi yang mampu melakukannya. C. Mengembangkan silabus sendiri bagi yang mampu dan memenuhi kriteria untuk melakukannya. 7. Kelas atau guru. A. Menganalisis kompetensi inti dan indikator kompetensi serta materi standar. B. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. C. Mengembangkan strategi pembelajaran. D. Mengembangkan media dan metode pembelajaran. Untuk poin selanjutnya, prosedur pengembangan silabus yang terdiri dari yang pertama, mengisi kolom identitas. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis kompetensi inti. Yang ketiga, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Yang keempat, mengidentifikasi materi pokok.
Yang kelima, mengembangkan pembelajaran. Dan untuk selanjutnya, proses pengembangan silabus. Yang pertama, mengembangkan silabus sendiri. Bagi guru yang sudah mampu mengembangkannya dan didukung oleh sumber daya, sumber dana, serta fasilitas dan lingkungan yang memadai. Yang kedua, menggunakan model silabus yang dikembangkan oleh BSNP bagi guru yang belum mampu mengembangkannya secara mandiri. Yang ketiga, menggunakan atau memfotokopi silabus dari sekolah lain. Silabus yang dibuat oleh forum musyawarah guru mata pelajaran atau yang dikembangkan oleh kelompok kerja guru bagi guru yang belum mampu mengembangkannya sendiri. Dan untuk poin selanjutnya, langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu.